Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nabil dengan NIM 2011102441080. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang program silsilah keluarga menggunakan idle Python. Kalau begitu langsung saja kita mulai videonya. Nah, ini merupakan program silsilah keluarga. Di sini sudah terdapat 6 nomor. Nomor 1 seperti ini menggunakan fungsi integer, input, for. Nah, nomor yang kedua di sini terdapat fungsi print, 3 perintah print. Nomor 3 menggunakan mode random, ada juga di sini perintah print. Nah, untuk nomor 4 di sini terdapat mode random, terus fungsi kelas dari bubble sort, selection sort, ada return alis, dan 3 perintah print. Di sini juga terdapat 3 perintah print lainnya. Untuk nomor 5 codingannya ini cukup singkat, hanya terdapat 2 perintah print, tetapi ini memiliki kaitannya dengan yang ada di atas. Untuk nomor 6 di sini kita menggunakan modul any3, yaitu dimana kita diharuskan untuk menginstal terlebih dahulu pip any3-nya di command prompt. Dan yang terakhir di sini terdapat perulangan for. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai. Di sini terdapat 5 permasalahan dari program itu. Yang pertama, kita diminta untuk memasukkan minimalnya adalah 7 anggota keluarga. Kalau begitu langsung kita coba saja. Nah, di sini sudah terdapat sebuah fungsi dari input yang dimana kita diminta untuk masukkan jumlah anggota keluarga kita. Karena di sini minimalnya adalah 7 anggota keluarga, maka kita masukkan 7. Nah, jika di sini kita masukkannya, karena di sini adalah fungsi integer, maka kita hanya bisa memasukkan sebuah angka bulat, yaitu berupa negatif atau positif. Jika kita memasukkan selain angka, maka dia pasti akan error. Nah, di sini selanjutnya kita diminta untuk memasukkan data anggota. Yang pertama, data anggota pertama itu inisial dari keluarga saya adalah S. Ini merupakan nenek dari bapak saya. Tahun kelahirannya 1923. Untuk yang kedua, inisialnya juga S. Tahun lahirnya 1920. Jadi agak berdekatan. Untuk data anggota yang ketiga, inisialnya tuh J. Tahun lahirnya 1940. Ini kakek saya dari ibu saya. Untuk inisialnya yang untuk data anggota keempat S juga. Tahun kelahirannya 1945, dimana zaman kemerdekaan. Data anggota kelima ini bapak saya, inisialnya adalah H dengan tahun lahir 1963. Data anggota keenam itu inisialnya ibu saya adalah A, tahun kelahiran 1968. Untuk data anggota ketujuh inisialnya adalah R dengan saya sendiri dengan tahun kelahiran 2002. Fungsi dari integer adalah angka ini, kita memasukkan angka, selain angka salah. Fungsi input di sini adalah memasukkan sebuah data yang pada keluaran output. Fungsi dari for ini adalah sebuah perulangan yang akan terus-menerus berlanjut sampai data yang sudah ditentukan. Data yang sudah ditentukan di sini adalah 7, maka dia hanya akan berhenti sampai data anggota yang ketujuh. Jika kita memasukkannya 15, maka dia akan berhenti 15 di sini. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita diminta untuk mengacak koleksi data menggunakan modul random. Modul random di sini terdapat pada nomor 3. Ini adalah contoh modul random. Di modul random ini fungsinya adalah untuk mengacak sebuah data yang sudah terurai secara rapi. Nah, data yang awalnya seperti ini, begitu menggunakan model random, dia pun jadi teracak datanya.
yang awalnya diawali dengan S, diakhiri dengan R. Begitu menggunakan mode random, datanya teracak yang awalnya diawali dengan R dan diakhiri dengan S pada tahun 1920. Di sini terdapat fungsi perintah print untuk menghasil list acak gitu. Lalu selanjutnya nomor 3, kita disuruh untuk menggunakan sorting di antara keempat ini. Saya memilih dua, bubble sort dan selection sort. Nah, di sini bubble sort dan selection sort itu terdapat pada nomor 4. Nomor 4 menggunakan modul random, diawali menggunakan modul random. Nah, fungsi kelasnya itu bubble sort, selection sort seperti ini. Di sini juga terdapat fungsi for. Fungsi for untuk sebuah perulangan. Nah, contoh output dari bubble sort itu dia seperti ini. Datanya masih sama dengan yang hasil list acak hasil dari random ini, diawali dengan R, diakhiri dengan S pada tahun 1920. Tetapi agak sedikit berbeda pada fungsi kelas selection sort. Selection sort ini datanya agak teracak, diawali dengan H, diakhiri dengan R. Datanya sedikit teracak di sini. Di sini terdapat fungsi return juga dan fungsi perintah 3 perintah print di sini. Lalu yang selanjutnya pada nomor 4 dapat mencatat waktu ketika melakukan sorting dari kedua algoritma yang sudah dipilih dari modul time it. Pada modul untuk untuk nomor 4 mencatat waktu sorting, di sini programnya terdapat pada nomor 5. Nah, di sini ada dua perintah print. Print pertama untuk mencatat waktu sorting bubble sort, yaitu catat waktu sorting 1, waktu sorting selection sort, catat waktu sorting kedua. Contoh dari program nomor 5 ini contohnya yaitu seperti ini. Nah, dua ini adalah contoh untuk mencatat waktu sorting dari program. Waktu sorting dari bubble sort sekitar 0, bubble sort yaitu adalah 0,000. Waktu sorting selection sort itu 0,00015. Contohnya seperti itu. Untuk yang nomor 5 dapat membuat tampilan pohon atau alur dari silsilah keluarga yang terdapat dari koleksi data yang sudah dibuat. Gunakan untuk modul any-tree. Di sini saya sudah menginstal modul any-tree tersebut, dan setelahnya yang saya lakukan adalah mengimport any-tree tersebut dan memasukkannya ke dalam Python. Contohnya seperti ini menggunakan from any-tree import node dan render tree. Di sini saya sudah memasukkan dari data A sampai G. Nah, di sini sudah saya masukkan data A sampai G. Lalu setelah itu di bawahnya terdapat fungsi for. Nah, output dari keluaran from any tree ini contohnya itu seperti ini. Dekel 0, 1, 2, 3-nya di bawah dan 4-nya di sini, 5 di sini dan 6 di sini. Nah, sekian permasalahan dari program ini. Kurang lebihnya mungkin seperti ini sih. Ya, mungkin penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.